Adik-adik selamat pagi. Sudah pada bangun? Sudah pada mandi? Sehat-sehat semua? Kalau begitu kita akan bersama-sama ke suatu tempat. Kemanakah itu? Yuk kita bersama-sama menuju ke tempat itu sambil memuji Tuhan. Jalalalala, jalalalala, jalalala, lalalala. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Ya, adik-adik kita sudah ke sekolah minggu, tempat paling asik, paling Yahud. Nah, kita sekarang akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh kembali bertemu, bersekutu bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami bisa memuji Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Coba adik-adik, kira-kira siapa yang belum pernah berbuat kesalahan? Oh, banyak ya yang pernah berbuat kesalahan, pernah melakukan kenakalan. Nah, jangan khawatir adik-adik, karena ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Tapi kita mau mengaku kesalahan kita, kenakalan kita di hadapan Tuhan, lalu mengizinkan Tuhan untuk menghapus dosa kita. Yuk kita memuji Tuhan dengan pujian, itulah dosamu, ya. Ya adik-adik. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ayo sekarang giliran adik-adik. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk,
dosamu dihapuskan. Ya, senang ya kalau kita punya Tuhan, punya juru selamat. Dosa kita dihapuskan jika kita mau mengakui kesalahan kita, jika kita mau mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pujian kita karena kita sudah dihapuskan dosa kita. Kira-kira seneng enggak adik-adik kalau punya juru selamat, dosanya dihapuskan? Wah, seneng semuanya ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Saya senang menjadi anak Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kalau mau jadi anak Tuhan itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Apa saja dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Ya, mari Pak Yun, kita mau memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh. Nah, sekarang saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Ya, kita sudah memuji Tuhan, enggak boleh nakal, enggak boleh bohong, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, Tuhan itu begitu baik, walaupun kita pernah nakal, pernah bohong, pernah melakukan segala sesuatu yang tidak benar, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Buktinya apa? Hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa bangun. Anggota tubuh kita masih lengkap, seperti tangan, kaki, mata, mulut, ya. Nah, untuk apa kita mempunyai semua itu, diberi semua itu? Karena agar kita bisa melakukan hal-hal yang berguna, yang baik untuk menolong mama, menolong papa, mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan apa yang Tuhan beri buat kita. Yuk kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus melihat dengan penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu.
Hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Yesus melihat dengan penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Tuhan Yesus melihat dengan penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan Yesus melihat dengan penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya bisa kumpulkan persembahan adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa adik-adik serahkan, titipkan kepada orang tua kalian untuk dibawa ke gereja, ya. Masukkan ke dalam amplop yang rapi, lalu titipkan kepada orang tua kalian untuk diberikan kepada gereja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Siapkan hati kita dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah, yuk duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Keisha punya gambar-gambar nih. Nanti adik-adik lihat ya. Lalu adik-adik tunjuk yang mana yang menunjukkan perilaku yang tidak disukai Tuhan. Ingat ya perintahnya, yang mana yang menunjukkan perilaku yang tidak disukai Tuhan. Oke? Siap? Nih, Kak Keisha kasih tunjuk gambarnya. Coba kalau yang ini, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri ya, yang menunjukkan perilaku yang tidak baik? Betul, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah gambar orang yang mendorong temannya. Mendorong teman bukan perilaku baik ya. Yang sebelah kiri tadi menolong teman ketika jatuh. Nah, yang itu disukai Tuhan. Oke, gambar yang kedua. Kalau yang ini, yang mana ya yang tidak baik? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Benar, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu gambar anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Itu bukan perilaku yang baik ya teman-teman. Yang kanan itu gambar anak yang mendengarkan orang tuanya. Nah, kalau mendengarkan orang tua, baru anak jempolan. Oke, kita lanjut gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini, yang mana ya yang menunjukkan perilaku tidak baik? Yang kanan atau yang kiri?
Betul, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu gambar anak yang bicaranya kasar. Berbicara kasar, perilaku yang tidak baik ya teman-teman. Tidak disukai Tuhan. Yang sebelah kiri itu gambar anak yang berbicara baik, mengatakan terima kasih. Nah, adik-adik, tadi ada 3 gambar ya yang menunjukkan perilaku yang tidak baik. Siapa yang masih ingat? Yang pertama tadi yang tidak baik, perilaku apa? Betul, yang pertama contohnya adalah tidak baik kalau kita mendorong teman, menjahati teman, menyakiti teman. Tidak baik. Yang kedua, tidak baik kalau kita tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, membantah kalau dikasih tahu sama orang tua. Tidak baik. Yang ketiga, yang tidak baik adalah ketika kita berbicara kasar. Kata-kata yang keluar dari mulut tidak baik. Nah, teman-teman, coba Kak Kesha tanya. Jujur ya, ada nggak yang pernah melakukan 3 hal itu? Atau mungkin melakukan 1 atau 2 dari 3 hal itu? Ada? Wah, kalau nggak pernah, jempol 2. Kak Kesha kasih jempol 2 buat adik-adik. Tapi kalau pernah, apa ya yang harus dilakukan? Yuk sama-sama kita belajar dari cerita Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang suka berbuat jahat. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa namanya? Kak Kesha kasih petunjuk ya. Ada 6 huruf. Huruf pertamanya S. Huruf terakhirnya juga S. Ayo, siapa yang bisa tebak? Seorang bapak yang berbuat jahat. Huruf pertamanya S, huruf terakhirnya juga S. Ada 6 huruf. Ada yang bisa tebak? Ya, namanya adalah Bapak Saulus. Nah, Bapak Saulus ini melakukan apa ya? Dan bagaimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Kesha katakan, Bapak Saulus ini suka sekali berbuat jahat. Dia suka menyakiti orang Kristen. Nah, suatu hari, Bapak Saulus pergi bersama dengan teman-temannya ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Bapak Saulus pergi ke sana untuk mencari orang Kristen. Dia ingin menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Namun, ketika mereka hampir tiba di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Cahayanya seperti matahari. Saking terangnya, Bapak Saulus jadi tidak bisa melihat apa-apa. Lalu Bapak Saulus jatuh ke tanah. Tiba-tiba Bapak Saulus mendengar sebuah suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, suara siapa itu? Saulus bingung. Siapakah engkau, Tuhan? Tanya Bapak Saulus. Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Bapak Saulus untuk pergi ke kota.
Tetapi saat Bapak Saulus bangun dan mencoba untuk berjalan, Bapak Saulus sadar. Ia tidak bisa melihat lagi. Matanya buta. Jadi Bapak Saulus meminta teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumah seorang bapak yang bernama Yudas. Kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak yang bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuknya. Tapi Bapak Ananias pernah mendengar kalau Bapak Saulus ini orang yang jahat. Dia suka menyakiti orang-orang Kristen. Maka Bapak Ananias bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus menemui orang ini? Dia kan orang jahat. Tetapi Tuhan menjawab bahwa Saulus telah bertobat. Dan Tuhan akan memakai Bapak Saulus untuk melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ananias pergi menemui Bapak Saulus dan berdoa untuknya. Bapak Ananias meletakkan tangannya di atas kepala Saulus. Dan seketika itu juga Saulus dapat melihat. Nah, demikianlah Bapak Saulus yang dahulu berbuat jahat, kemudian bertobat. Bertobat itu artinya apa sih adik-adik? Bertobat itu artinya mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Bapak Saulus misalnya, dulu melakukan hal yang jahat, tetapi sekarang dia melakukan hal-hal yang baik. Bahkan Bapak Saulus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Bapak Saulus? Kalau tadi adik-adik ada yang seperti gambar-gambar yang pertama itu, suka berbuat jahat, iseng sama teman, menyakiti teman, atau tidak mendengarkan orang tua, atau berkata-kata kasar, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Kita sama-sama berubah ya. Sekarang kita mau melakukan hal-hal yang baik. Kita mau bertobat. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kita minta maaf sama Tuhan. Dan kita berusaha untuk melakukan hal yang baik. Kalau tadi belum dapat jempol karena perbuatannya masih perlu diperbaiki, nah kita sama-sama coba ya. Kita sama-sama berusaha. Kalau sudah bisa baik, kalau sudah bisa memperbaiki, lalu melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, nih, ada jempol buat kita semua. Tuhan suka sama anak-anak yang berbuat baik, bukan? Yuk kita bertobat, kita memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau jadi anak baik? Nah, yuk kita sama-sama berdoa, kita mohon sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun jikalau sehari-hari mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohon ampun jikalau kami menyakiti hati mama dan papa kami, kakak atau adik kami. Kami mohon ampun jikalau kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang Tuhan tidak sukai. Tuhan, kami mau berubah.
Kami mau belajar untuk jadi anak yang taat. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Siapa yang udah siap bikin aktivitas? Nah, yuk coba ditanya sama mamanya, hari ini aktivitasnya apa ya, Ma? Atau ditanya sama papanya, Pak, hari ini aktivitasnya apa ya? Jangan lupa, kalau sudah, sapa juga teman-teman yang lain. Kirimkan gambar kalian dan say hello dengan yang lain. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Coba di like, komen, dan share. Sampai jumpa.